Shirley dan Nathan, hai teman-teman. Nah, hari ini kita mau ngapain nih Nathan? Hari ini kita akan bahas banyak hal tentang sejarah Indonesia. Wah, seru banget sih ini. Miss Shirley secara pribadi selalu tertarik ya dengan sejarah karena pasti banyak kejadian-kejadian yang menarik di dalamnya. Dan dalam Glowcast hari ini kita sudah kedatangan tamu yang bersejarah ya. Betul. Hai Kak Yafet. Halo Mas Yafet. Halo Dek Nathan dan Mbak Shirley. Nah teman-teman, Mas Yafet ini adalah seorang ahli sejarah yang bekerja di salah satu museum negara. Keren kan Nathan? Iya, keren banget. Pasti tahu semua sejarah di Indonesia ya Kak Yafet. Gak juga kok Dek. Saya ya terus belajar karena memang sejarah Indonesia itu sangat panjang dan masih banyak yang perlu digali lagi. Buktinya nih, dari tahun ke-500 saja bangsa Eropa tuh sudah datang loh ke Indonesia untuk mengonsumsi rempah-rempah. Apalagi ya Indonesia tuh khususnya di Maluku adalah salah satu tempat penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Jadi ya orang-orang barat tuh berbondong-bondong datang ke Indonesia dan mau memiliki Indonesia. Wow, dan akhirnya beberapa bangsa itu bergantian menguasai Indonesia ya. Seingat saya ada Portugis, Inggris, Belanda, dan yang terakhir tuh Jepang ya Mas? Iya, betul sekali. Walaupun memang ada bangsa-bangsa yang tidak menguasai daerah Indonesia, tapi tetap loh mereka tuh membeli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Seperti misalnya dari Gujarat atau India, kemudian dari Persia, dan juga dari Arab. Banyak yang tertarik ya dengan Indonesia. Iya, memang Indonesia tuh keren banget ya sampai jadi rebutan walaupun akhirnya memang berdampak buruk ya bagi orang-orang Indonesia karena di zaman dulu itu kita tuh masih egois ya, tidak mau kerja sama dengan kerajaan lain di Indonesia. Jadinya udah dibohongi deh, ya kan? Bener Mas ya? Iya, gitu mbaknya pinter itu loh, sudah tahu ceritanya. Iya dong, Guru Gloria gitu loh. Enggak. Tapi Mas, saya tetap penasaran nih, kenapa sih orang Eropa itu harus sampai jauh-jauh ke Indonesia? Kan bisa ke daerah Timur Tengah yang juga kaya kan akan rempah-rempahnya, apalagi India itu. Nah, ini nih ceritanya panjang nih. Siap denger nggak ceritanya nih? Siap dong. Saya sih semangat sekali sih buat mendengarkan ceritanya Mas. Teman-teman juga kan adik-adik? Oke, siap. Jadi gini nih. Sebenarnya ya, Eropa ini sering bertransaksi rempah-rempah dengan daerah Timur Tengah. Tapi karena ada kejadian perang salib yang dilakukan oleh orang Eropa di mana perang salib ini melakukan penyerangan kepada orang-orang Timur Tengah yang mayoritas adalah orang non-Kristen. Nah, ini memang yang sangat disayangkan ya. Tidak menjadi berkat buat orang lain dan ini adalah salah satu kesalahan kita sebagai orang Kristen membawa masa kelam bagi relasi antara orang Kristen dan non-Kristen. Ini yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita mengulang kesalahan di masa lalu. Ya inilah gunanya belajar sejarah. Kita bisa belajar dari kesalahan di masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Astaga, tapi memang sih ya yang saya dengar itu gara-gara perang salib itu ya orang Timur Tengah itu menolak loh semua bentuk relasi dengan orang Eropa. Sehingga orang Eropa itu pergi mencari ke tempat lain ya terpaksa ya. Iya, pas juga orang Eropa ini punya teknologi yang sudah lebih maju dengan adanya kompas, penolakan kata, dan peta dunia. Yes, benar sekali. Karena memang ya masa lalu itu masa yang sulit, orang Eropa ini akhirnya membutuhkan rempah-rempah agar bisa tetap hangat di musim dingin. Ini merupakan kebutuhan ya. Tapi karena putusnya hubungan tersebut, mereka jadi tidak bisa mendapatkan rempah-rempah dan harganya pun jadi sangat mahal. Bahkan dikatakan bahwa harganya bisa seharga emas. Astaga, itu kan mahal sekali loh. Anggapannya sekarang satu botol kucing rica bisa seharga iPhone kali ya. Iya ya bisa jadi ya karena harganya jadi super mahal ya. Ya, begitulah. Kalau sudah terdesak, manusia itu bisa melakukan banyak hal, bahkan nekat menjelajahi dunia bagian timur yang sangat jauh dari mereka. Bayangkan ya, sekarang saja kalau perjalanan menggunakan pesawat dari Indonesia ke Eropa membutuhkan kurang lebih ya 13-18 jam. Apalagi mereka loh, di zaman dulu yang hanya memakai kapal, bayangkan. Iya ya ampun, pasti perlu berbulan-bulan itu. Tapi apakah memang mereka tuh rela ya melakukan perjalanan sejauh itu hanya untuk mendapatkan rempah-rempah? Tidak ada alasan lain juga, Mas? Nah gini,
Ada 3 tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia yang kita kenal dengan 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold adalah mendatangkan kekayaan bagi orang Eropa dengan memperoleh rempah-rempah kualitas terbaik dari Indonesia. Gospel berarti menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Dan ada juga Glory yang berarti menaklukkan wilayah untuk memperoleh kejayaan. Ada tuh trik rahasianya. Sekali dayung tinggal terlantai ya. Wah, Nathan kamu pintar sekali. Itu benar-benar cocok ya dengan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa itu ya. Tapi dari antara bangsa-bangsa Eropa itu yang datang duluan ke Indonesia itu bangsa apa dulu ya Mas ya? Seingat saya di tahun 1511, bangsa Portugis itu sampai di Malaka, yaitu di daerahnya Aceh. Tapi sayangnya Sultan Alim Mugayyad Shah sebagai Sultan Aceh waktu itu tidak suka dengan kedatangan bangsa Portugis ini karena dirasa menjadi saingan dalam hal politik, ekonomi, dan penyebaran agama juga. Kok bisa dianggap saingan? Gimana ceritanya itu? Nah, jadi bangsa Portugis ini datang malah memonopoli perdagangan. Kapal-kapal Aceh ditangkap dan juga ada larangan terhadap orang Aceh agar tidak berdagang dan berlayar di Laut Merah. Terus. Masa orang Aceh diam aja? Terus gimana? Nah, akhirnya Kesultanan Aceh kan tidak terima nih. Akhirnya melakukan penyerangan dengan menyiapkan kapal perang, mendatangkan bantuan persenjataan dari Turki juga pada tahun 1567 dan juga meminta bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Terus, menang tidak? Menang dong, tapi ya orang Portugis juga tidak mau menyerah karena mereka membalas kekalahan mereka pada tahun 1569 tapi tetap gagal. Hore! Menang ya, kalau ada satu itu kita pasti menang. Wah, Nathan kamu semangat sekali dari tadi ya bertanyanya ya. Iya, seru banget soalnya nih Shirley. Ya sih, Michelle juga jadi semangat banget tuh dengarnya tadi ya. Nah, tapi masih ada lanjutannya loh. Portugis ini akhirnya menang di serangan berikutnya. Kalian tahu karena apa? Karena ada kecurangan yang dilakukan oleh raja-raja kecil di Aceh dengan menjual barang ke Portugis. Gara-gara itu akhirnya terjadi konflik. Selain itu juga senjata orang Indonesia ini kan masih sederhana sekali ya, dan tidak dipersiapkan dengan baik. Akhirnya ya kalah deh. Ya, kok kita kalah? Bagaimana bisa? Iya Nathan, ini pasti karena ada keegoisan dari raja-raja kecil yang akhirnya berujung pada kekalahan. Nah, oleh karena itu ya penting untuk kita tuh bisa peka terhadap kebutuhan orang lain dan menolong serta mendukung semaksimal mungkin. Jangan seperti orang-orang egois itu ya Nathan ya. Iya. Nah, mesti mau dengar lanjutannya? Iya, mau Mas Yafet cerita tentang penyerangan bangsa lain lagi ya Mas? Kan selain tadi ada bangsa-bangsa juga yang banyak. Iya, benar. Penyerangan dilakukan lagi oleh orang Belanda nih dari tahun 1596 hingga 1949. Berapa tahun ya itu berarti? Berapa tahun? Ayo anak-anak. Ayo, berapa tahun? Kurang lebih 346 tahun ya. Wah, lama sekali. Masa itu terus dijajah terus sama Belanda itu? Iya, lama sekali ya, dan ada banyak hal yang dilakukan oleh Belanda dalam hal pemerintahan, dan itulah yang menyebabkan banyak kebiasaan kita ini juga terpengaruh oleh budaya Belanda. Dan semua penderitaan itu dimulai dari kedatangan Cornelis de Houtman pada tanggal 27 Juni 1596 di Banten. Awalnya sih diterima ya sama orang Banten, tapi karena orang Belanda ini kasar, jadi mereka diusir dari Banten. Nah, di saat kedatangan yang kedua, ada juga orang Portugis dan Spanyol yang juga melakukan perdagangan, sehingga Belanda ini mendirikan perusahaan dagang yang namanya VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company pada tanggal 20 Maret 1602. Fungsinya adalah untuk mendukung biaya perang melawan Portugis dan Spanyol dengan melakukan banyak hal yang mungkin bisa ditampilkan di layar saja ya, mungkin nanti di sini ya. Pokoknya berhubungan dengan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya gitu ya. Wah, Kak Nyahat heran sekali. Bisa hal-hal itu semua. Nathan bisa hal-hal juga tidak ya? Tentu saja bisa dong Nathan. Kan teman-teman di rumah aja bisa hafal ya kan? Nah, kalau buat yang belum hafal nih ya, nanti kita bisa belajar sama-sama ya lewat video ini atau lewat buku tematik 5F-nya. Oke, kalau teman-teman bisa, aku juga pasti bisa. Kita dari yang besar ya teman-teman.
Oke, ya sekarang kita mau tanya lagi nih ya Mas Yafet. Dulu tuh saya pernah belajar juga nih tentang VOC karena termasuk salah satu bentuk kesuksesan orang Belanda dalam mendapatkan uang sebanyak-banyaknya ya. Iya, betul itu Mbak Shirley. Cuma memang ya VOC ini akhirnya tidak berjalan lama ya, karena di dalam VOC sendiri itu ada korupsi di antara pejabat-pejabatnya. Biaya perang juga akhirnya lebih besar daripada pendapatan VOC, dan ada persaingan dagang nih dengan Portugis dan Spanyol juga kan. Selain itu di negaranya Belanda sendiri itu, Perancis tuh sedang menjajah Belanda pada tahun 1795. Jadi memang ya kejahatan itu nggak bisa bertahan lama, benar-benar harus bersyukur kepada Tuhan sih. Puji Tuhan ya. Tadi London masih terus di Indonesia ya. Iya, masih Dek Nathan. Bahkan ya di tanggal 1 Januari 1800 cuma selang 1 hari, Belanda itu langsung mengambil alih kekuasaan dan menamakan Indonesia dengan sebutan Hindia Belanda supaya jadi hak miliknya. Sejak saat itu, semakin banyak kebijakan yang semakin menyusahkan orang Indonesia seperti ada kerja paksa atau kerja rodi, tanpa upah dan juga kurang makanan dan minuman. Akhirnya apa? Banyak yang meninggal karena kerja paksa itu. Astaga, kejam sekali ya. Selain itu juga ada penarikan pajak dengan cara menyerahkan hasil bumi kepada orang Belanda ya kan? Semua dijadikan pajak, mulai dari pajak bangunan, pajak keluarga, pajak tontonan, dan masih banyak lagi. Kejam sekali loh. Nathan kalau lahir di saat zaman penjajahan bisa-bisa jadi kurus dan gak bisa nangis lagi seperti sekarang ya. Nanti Nathan gak lucu lagi loh. Nah, berarti Nathan dan kita juga semua ya harus bersyukur ya untuk kemerdekaan yang boleh kita nikmati, baik itu kemerdekaan dalam kehidupan bernegara maupun juga kemerdekaan dari dosa, sebab Tuhan telah menyelamatkan kita, orang-orang berdosa yang sebenarnya layak ya untuk menerima hukuman kematian loh. Iya, betul. Nathan bersyukur sekali. Nah, good job ya. Nah Mas Yafet, kalau di Inggris ini datangnya kapan ya? Nah, kalau Inggris ini datang di sela-sela penjajahan Belanda, yaitu di tahun 1811 sampai 1816 ya, atau sekitar 5 tahun aja. Nah, saat itu Stamford Raffles itu sebagai gubernur EIC atau East Indies Company yang sejenis lah dengan VOC ini dibangun pada tanggal 19 Oktober 1811. Loh, tapi Mas Yafet, katanya Belanda tuh juga menjajah Indonesia, tapi Inggris kok bisa tetap datang juga? Gimana ceritanya itu Mas? Ya, jadi ketika Inggris datang, kekuasaan Belanda ini dijeda dulu nih, dianggap tidak resmi gitu ya. Tapi Belanda ini tidak tinggal diam dan berusaha untuk tetap menyingkirkan Inggris sehingga pada 1814, nah Inggris ini menandatangani perjanjian London yang menyatakan bahwa Belanda ini bisa mendapatkan Indonesia kembali. Wah, ceritanya menarik sekali ya, tapi sayang sekali karena waktu kita yang sudah sangat panjang ya, jadi kita tutup blogcast kita hari ini. Terima kasih banyak ya Mas Yafet, lain kali mau dong ya main-main lagi. Siap Mbak, saya sih senang sekali sih kalau bisa cerita banyak dan memberkati teman-teman di rumah juga nih, walaupun ada di rumah ya. Nathan belajar banyak banget sih hari ini. Seru banget. Nah, Nathan belajar tentang bersyukur. Nasi Tuhan ingatkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Tentang rasa syukur bisa memperoleh kemerdekaan secara bernegara dan dimerdekakan dari dosa. Keren banget deh. Kalau ada cerita-cerita seru lagi, Nathan diajak ya Miss Yami. Siap dong Nathan. Oke deh kalau begitu, sampai di sini perjumpaan kita. Cek Glowcast, goodbye.